Saya khawatir Pak Jokowi tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tanggal 20 nanti. Airlangga yang kuat dugaan melakukan kejahatan dengan penyelewengan kekuasaan. Itu harus tetap kita gelorakan. Airlangga harus tetap diperiksa. Tidak bisa tidak. Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa dia menginginkan Golkar itu solid, bahwa dia menginginkan Munas dilakukan pada akhir tahun ini, yaitu bulan Desember. Ya toh? Ya. Tapi ternyata kemarin dia memberikan pernyataan dan memberikan dukungan. Pernyataan itu berupa dukungan. Ya kan? Demikian juga mungkin yang dialami oleh Ibu Mega. Kenapa Ibu Mega memberikan suatu contoh mengangkat pengkhianatan Judas Iskariot? Karena mungkin Ibu Mega merasa sudah memberikan apa yang semampu dia berikan terhadap seseorang. Ya. Tapi alangkah baiknya setiap penghargaan itu harus punya marwah, diberikan kepada orang yang tepat, orang yang memberikan prestasi di Republik ini, bukan memberikan kepada orang kedekatan. Selamat datang Pak Bosan di podcast Besi Brawijaya. Kita kembali bahas-bahas isu yang menarik hari ini ya. Siap. Kemarin kan Bu Megawati kembali mengulang ya soal pernyataan sebelumnya di pidato waktu Perindo ya, acara Perindo ya. Yeah. Tapi kemarin di acara PDIP sendiri waktu pembagian rekom untuk calon kepala daerah, beliau juga menyinggung lagi. Kalau di waktu Perindo beliau mengatakan ada sosok Yudas Iskariot. Ya, kalau di Bible atau di Injil itu kan Yudas itu kan seorang pengkhianat tapi kelihatan manis dengan mencium dan Yesus dulu baru dia berkhianat. Tapi ternyata kemarin juga sempat disinggung lagi sama Bu Mega, jadi cuma seorang pengkhianat gitu. Itu maksudnya kira-kira siapa itu ya? Kalau Anda menanya maksudnya siapa, ya saya juga nggak tahu ya. Tapi biarlah lah ya. Tapi biarlah itu menjadi penafsiran publik, penafsiran masyarakat. Tapi perlu saya luruskan tentang pengkhianatan Judas Iskariot terhadap Yesus, Nabi Yesus, Tuhan Yesus. Judas Iskariot adalah salah satu murid yang dipercaya oleh Yesus. Ya, bendahara lah ya. Bendahara, artinya dia dipercaya. Tapi Judas Iskariot mampu mengkhianatin Yesus dan menyerahkan kepada tua-tua agama pada masa itu 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita bercermin dari situ, bagaimana sampai sekarang nasibnya Judas Iskariot? Sampai sekarang bagi umat Kristen Judas Iskariot, dan tidak ada nama dari orang yang beranut agama Kristen sepengetahuan saya yang diberikan nama anaknya Judas Iskariot. Ya, betul. Tapi pada masa itu sama halnya seperti zaman Romawi, kekejaman Kaisar Romawi dulu tentang Kaisar Nero. Ya. Orang-orang mengatakan janganlah hendaknya kamu memberikan nama anakmu Nero, tapi berikanlah itu nama Nero kepada peliharaanmu anjing. Ya kan? Kembali kita kepada pengkhianatan Judas Iskariot. Sampai sekarang saya pernah baca buku bagaimana keakraban Nabi Isa terhadap Judas Iskariot itu. Saya baca bukunya. Dan juga ada sekelompok pendeta di Eropa ataupun di Amerika hendak memulihkan nama baik Judas Iskariot. Karena mereka bercerita bahwa Judas Iskariot telah dinubuatkan pada masa para nabi. Ini dasar pemikiran sekelompok pendeta-pendeta dimaksud atau pemuka agama dimaksud. Namun sampai dengan hari ini niatan itu tidak tercapai. Judas Iskariot tetap ditetapkan sebagai pengkhianat. Pengkhianat abadi. Pengkhianat. Ya toh? Mudah-mudahan kiranya apa yang terjadi di Republik ini bukan sebagai suatu ditiru oleh masyarakat atau orang-orang di kemudian hari.
Itu kalau menurut hemat saya tentang Judas Iskariot, dan sampai sekarang Judas Iskariot dicap sebagai pengkhianat. Ya. Ya, karena dia tega mengkhianatin orang yang memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Ya kan? Demikian juga mungkin yang dialami oleh Ibu Mega. Kenapa Ibu Mega memberikan suatu contoh mengangkat pengkhianatin Judas Iskariot? Karena mungkin Ibu Mega merasa sudah memberikan apa yang semampu dia berikan terhadap seseorang. Ibaratnya Ibu Mega di sini Ternyata orang itu dapat mengkhianatinya, dapat restu. memberikan dapat dia mengkhianatin, dapat memberikan kekecewaan terhadap Ibu Mega. Ini mungkin latar belakang daripada Ibu Mega memberikan contoh Judas Iskariot. Ya. Ya kan gitu. Ya, kemarin juga akhirnya juga ada sempat muncul isu juga itu yang kalau nggak salah di acara Perindo juga muncul. Kemudian waktu Ibu Mega membagikan rekom untuk calon kepala daerah PDIP juga sempat muncul lagi bahwa ternyata PDIP itu pernah akan direbut oleh seseorang gitu loh. Pasti orang penting lah, punya kekuasaan jadi partainya itu gitu. Ya, informasi yang kita dapatkan mungkin ini kan yang beredar isu dan bagaimana para politisi PDIP juga menyampaikan bahwa jauh hari sebelumnya Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia menghendaki jadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, itu sempat dilontarkan oleh Guntur Soekarno Putra. Ya, dan itu yang kita bilang toh. Namun itu tidak dapat tercapai dengan alasan kita tidak tahu itu urusan internal daripada PDIP. Kita tidak tahu apa maksud daripada Bapak Jokowi untuk berniat mengambil alih ketua PDIP daripada Ibu Mega dan tidak tercapai. Mungkin mulai dari situlah timbul ada perselisihan di antara mereka, mungkin. Namun demikian dilanjutkan kepada sekarang ini seperti apa yang dialami oleh Partai Golkar saat ini. Apa yang tidak diberikan oleh Erlangga kepada pemerintahan saat ini? Ya. Begitu Gibran mempunyai niat untuk calon presiden, Golkar tampung. Ya. Begitu Pak Jokowi mau ini segala macam, Golkar tampung. Jadi artinya di sini bahwa Golkar pun memberikan segalanya terhadap Bapak Jokowi. Ya toh? Tapi nyatanya sekarang adalah bahwa Golkar telah seperti yang beredar telah diakuisisi. Saya yang paling menarik sebenarnya di sini, saya sempat bersimpati dengan pernyataan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa dia menginginkan Golkar itu solid, bahwa dia menginginkan Munas dilakukan pada akhir tahun ini, yaitu bulan Desember. Ya toh? Ya. Tapi ternyata kemarin dia memberikan pernyataan dan memberikan dukungan. Pernyataan itu berupa dukungan kepada Bahlil sebagai ketua Golkar yang notabene sebelum Erlangga menyatakan mengundurkan diri sebagai pimpinan Golkar, ternyata seperti pengakuan daripada Pak Yusuf Kalla, dia telah terlebih dahulu menjumpai Yusuf Kalla dan tokoh-tokoh Golkar lainnya. Ya udah, gerilya dia. Iya toh, udah bergerilya. Tapi waktu dia ketemu dengan Yusuf Kalla, kalau kita lihat pengakuan daripada atau pernyataan daripada Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa sah-sah aja Bahlil untuk ini, tapi harus memenuhi syarat, yaitu kalau tidak salah kurang lebih Bapak Yusuf Kalla mengatakan ya dia harus pernah jadi pengurus Golkar minimum 5 tahun. Bahlil belum ya? Ya saya tidak tahu, karena saya tidak pernah urusin Bahlil lah, karena terlalu kecil kita urusin Bahlil lah ya. Lebih baik kita mengurusin yang lebih besar lah tentang kepentingan rakyat ini. Itu loh. Tapi di podcast ini pun pernah saya sampaikan, saya salut pada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan, yang memberikan pendapatnya itu bahwa Golkar harus solid dan tetap Munas di akhir tahun, yaitu bulan Desember. Tapi ternyata kemarin begitu Golkar ada penunjukan PLT Pak Agus Gumiwang Kartasasmita,
Dia memberikan pernyataan bahwa sah-sah aja Bahlil ini segala macam. Itu kan bentuk pernyataan. Ya, betul. Tapi besoknya itu tanggal 14, beliau dapat penghargaan Bintang Republik Indonesia. Gitu. Jadi saya tidak tahu apakah ini imbalan-imbalan, saya tidak tahu persis lah. Tapi yang pasti kemarin yang paling prihatin menurut hemat saya, penyerahan penghargaan itu kepada orang-orang tertentu. Yang tidak tepat sebenarnya. Bahwa betul itu hak daripada presiden. Ya. Tapi alangkah baiknya setiap penghargaan itu harus punya marwah. Diberikan kepada orang yang tepat. Orang yang memberikan prestasi di Republik ini. Bukan memberikan kepada orang kedekatan. Contoh misalnya, ada menteri yang dekat sama dia diberikan itu. Diberikan penghargaan, kalau tidak salah penghargaannya itu penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Padahal ini salah satu penghargaan yang jarang diberikan. Ya kan gitu loh. Kayak diobral gitu ya bintang penghargaan ini. Bukan diobral, saya tidak tahu. Untuk Minansa, ya saya tidak ngerti ya. Kalau saya rasa Imbalan loyalitas kali ya. pemberian penghargaan itu kayak main-mainan gitu loh. Ada anak agak cengeng atau sudah dipukul bla bla bla, ya dikasih permen, dikasihlah penghargaan. Karena kemarin banyak itu dari Partai Golkar, saya lihat banyak penerima penghargaan. Oh gitu. Ada beberapa itu dari Partai Golkar dan termasuk juga Erlangga mendapat penghargaan. Saya salut melihat mentalnya Pak Erlangga ini. Salutnya di mana? Satu, dia sebagai ketua Golkar yang mengabdi dan berprestasi sebagai ketua Golkar dan diamputasi, kalau menurut hemat saya diamputasi dan mundur sebagai ketua Golkar, tapi mendapat penghargaan. Artinya diobatin lah ya. Ada sakit sedikit diobatin, kasihlah penghargaan ini. Ya. Tapi yang jabatan menterinya nggak hilang dia. Ya itu yang kita bilang. Di ketua Golkar dia mengundurkan diri, di menteri dia ini karena memang mungkin ya nggak tahu kita ya apa negosiasi mereka atau bagaimana kan gitu. Saya hanya katakan Kejaksaan Agung harus tetap memeriksa Airlangga yang kuat dugaan melakukan kejahatan dengan penyelewengan kekuasaan. Itu harus tetap kita gelorakan. Airlangga harus tetap diperiksa. Tidak bisa tidak. Ya biar fair ya. Artinya apa? Jangan-jangan ini skenario. Skenario-nya gimana? Karena memang menurut jadwalnya Partai Golkar bulan Desember. Dan ada keinginan dilaksanakan bulan Agustus. Dan Erlangga sebagai ketua Golkar kalau memenuhi keinginan itu seolah-olah bahwa dia tunduk ininya. Jadi boleh seolah-olah dia mengundurkan diri. Datang didukung oleh si Luhut, Pak Luhut. Iya kan? Ternyata mereka satu komplotan gitu loh. Iya kan? Iya betul. Mereka satu pendapat. Jadi ini menurut hemat saya suatu drama yang disetting dengan baik, tapi nggak cantik mainnya. Kalau menurut hemat saya bukan orang kayak main di pasaran gitu. Iya nggak cantik mainnya. Iya kan gitu loh. Kayak, gampang ditebak. Iya gampang ditebak gitulah. Ya. Jadi ini mungkin kita hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya tetap mempergunakan hati nuraninya, kecerdasannya untuk mensikapi keadaan bangsa ini saat ini. Contoh ada lagi informasi pengambil alihan partai PKB, Ya. partai PAN, Ya. ya kan? Artinya apa? Dan kenapa ketua partai ini PKB, PAN, Nasdem, kemarin juga Nasdem dapat penghargaan beliau itu, ya kan? Iya. Nah, kenapa tidak berkutik gitu loh Pak? Nasdem telah mengumumkan atau mendeklarasikan akan mencalonkan Anies calon gubernur DKI. Tapi kemarin Pak Surya Paloh mengatakan, Pak Anies mohon maaf, mungkin di lain waktu kita akan bersama-sama lagi atau kita waktu yang lebih baik dan tidak bersedia lagi untuk mencalonkan Anies sebagai calon gubernur. Tapi sebelum Rakernas itu juga di Nasdem sempat muncul juga itu pendongkelan terhadap Surya Paloh itu. Ya, itu yang kita bilang pendongkelan secara Surya Paloh. Kalau Surya Paloh mendongkel itu kan tinggal diambil semua hartanya itu kan. Iya. Maksudnya di sini aset-aset Nanda tinggal diambil, orang dia punya kok. Iya. Iya kan? Nasdem kan dia punya. Sama halnya seperti Partai Demokrat lah. Dulu mau diambil alih oleh Muldoko. Iya. Ya toh? Kalau seandainya ini ya diambil alih aja. Iya kan? Tapi gagal. Jadi kalau kita urut-urut mulai dari situ, ternyata ini semua sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Iya kan gitu. Jadi satu ini gagal, kanti ini gagal, kanti ini. Ya, Jadi mungkin sedemikian sedang mencari ya. kendaraan politik nih. Ya. Bukan kendaraan politik. Kalau menurut hemat saya karena Pak Jokowi sudah habis,
Perlindungan politik ya. Perlindungan kekuasaan. Ya. Kalau bisa misalnya dirangkul ini Golkar, PKB, PAN, Nasdem dan PKS, ya ada 340 kursi yang mereka kuasain sekarang di DPR nantinya, sekitar 62%. Ini belum termasuk kepada Gerindra. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Rocky Gerung juga mengingatkan loh, bukan tidak mungkin nanti Gerindra juga akan didonggal juga itu ketuanya. Bisa aja. Saya hanya begini loh ya. Kalau kita lihat sekarang keadaan bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak suatu peristiwa yang menimbulkan sakit hati, yang menimbulkan kekhawatiran. Jangan-jangan ini disetting oleh sekelompok orang agar terjadi keributan sebelum tanggal 20. Saya khawatir Pak Jokowi tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tanggal 20 nanti. Ada kekhawatiran saya di situ. Karena apa? Ini sengaja disetting. Contoh misalnya, Pak. Bikin orang marah gitu ya? Ya, bikin orang marah. PKB dengan NU sekarang diributin. Dan yang lain-lain diributin segala macam. Apa sih sesungguhnya yang terjadi di bangsa ini? Atau skenario darurat gitu sebelum tanggal 20 kali ya? Dan partai-partai pun sudah lari dari tujuan yang sesungguhnya. Bahwa partai itu kan sebenarnya pilar daripada demokrasi. Tapi kalau kita lihat pelaksananya sekarang ini, partai-partai bukan melaksanakan demokrasi. Tunduk pada satu kepentingan yang... Ya, itu kita tidak tahu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pilkada, khususnya pilkada di DKI. Ya, partai-partai tidak berkutik. Nasdem sudah mendeklarasikan Anies akan mencalonkan, ditarik. PKB juga sedemikian, daerah wilayah Jakarta mendeklarasikan Anies, ditarik. PKS juga sedemikian. Yang kita tahu PKS adalah suatu partai ideologis. Tapi bisa juga terpengaruh, bisa juga tidak punya marwah. Ya kan gitu loh. Tapi yang lucunya Erlangga sebelumnya kan sudah mendeklar Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Terus tadi tanya wartawan siapa calon wakil gubernurnya gitu. Dia bilang inisialnya S gitu ya. Apa itu salah satu akhirnya yang dianggap Erlangga Balilo juga ya? Karena kan sebenarnya kan kursi untuk DKI ini kan udah diatur untuk bagi saya sih kalau dibilang Bahlelo, bagi saya mudah-mudahan juga terhadap yang lain, rakyat masyarakat yang lain, untuk omongan partai-partai tertentu udah nggak bisa dipercaya kok. Jadi masyarakat harus lihat ini fenomena ini, ketua-ketua partai sekarang sulit untuk dipercaya. Mereka itu hanya menyelamatkan dirinya, menyelamatkan golongannya atau bagaimana, bukan mau kepentingan rakyat. Jadi kalau Anda misalnya bertanya sepertinya gitu, kalau menurut hemat saya sulit untuk dipercaya sekarang omongan seseorang seperti yang Anda bilang tadi. Erlangga mengatakan bahwa calonnya Ridwan Kamil, wakilnya adalah inisial S. Inisial S. Anda coba jalan, ini yang kalau saya kantor sini, ini semua sekarang banyak balihonya si Kaisang. Kaisang 2024-2029. Kaisang 2024-2029 Gubernur DKI. Iya kan? Banyak gitu, Bos. Itu operatornya tahu saya itu. Oh, siapa itu operatornya, Pak? Siapa itu operatornya? Ya, grupnya Menkominfo lah. Oh iya ya? Ya, tapi mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi, mudah-mudahan itu sedemikian. Tapi apapun katanya, yang paling lucu di sini, kalau kita lihat ya, calon gubernur yang dari independen, yang namanya, siapa namanya itu? Dharma Kun apa dengan Wardana, ya. Kemarin kan dikhawatirkan dia tidak lolos, tapi sekarang ada pengumumannya dia bukan dikhawatirkan, memang sudah nggak lolos. Sudah nggak lolos, tapi bisa lolos lagi sekarang. Melakukan ini banding. Ya, gitu. Sudah diloloskan sekarang lagi, dan telah dilakukan verifikasi terhadap KTP. Kita mendapat informasi ataupun ini dari masyarakat bahwa banyak KTP yang dipergunakan tanpa persetujuan mereka. Iya, itu. Kita menghimbau kepada masyarakat, kalau ada masyarakat yang mengalami hal yang sedemikian, datang deh ke petisi Brawijaya, ke Sekretariat Brawijaya. Kita akan bantu. Kita akan komplain ke KPUD. Artinya adalah ada hal yang tidak sah di situ. Iya kan? Ada hal yang tidak sah. Kalau memang ini benar, biarlah berjalan dengan baik. Jangan dia sebagai boneka.
Kalau memang dia sungguh-sungguh sebagai partai dari independen, biarlah sebagai. Oh, tapi dia nggak masalah kok dianggap boneka katanya. Gimana? Dia bilang saya dituduh sebagai boneka nggak masalah, dia bilang gitu. Oh ya, artinya kalau udah begitu nggak cocok jadi pemimpin lah. Iya kan? Harusnya dia melawan dong ya. Iya, dia buktikan lah bahwa dia bukan Buktikan lah, boneka ya, kan. dan punya Kan kapasitas. itu caranya Iya. kan. Dibuktikan bahwa dia bukan boneka. Bukan mengatakan nggak apa-apa ini segala macam. Itu kan pemikiran ya tidak pantas lah sebagai pemimpin untuk di Republik ini yang sedemikian. Harusnya merasa dia tuh pantas memang mendapat itu kan, Iya. harusnya begitu kan. Ya, nah itu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada kekhawatiran daripada banyak orang, termasuk juga saya khawatir, bahwa sekarang kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini sangat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kita khawatir nih, pelantikan Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih tanggal 20 Oktober nanti itu tidak terjadi, tidak terlaksana. Atau pasca ini. Karena apa? Karena rakyat sepertinya sekarang ini disuguhkan dengan permainan-permainan yang menjijikkan gitu loh. Yang tidak menarik gitu. Itu mungkin yang ini. Gitu loh. Ya, tapi satu hal juga tadi soal penghargaan Bintang Mahaputra tadi ya kepada salah satu menteri yang berasal dari Ormas. Ya. Ya. Saya juga bingung kok juga bisa diberikan penghargaan, padahal kemarin kan sempat kena kasus yang kebobolan data itu. Ya. Kok bisa ya? Itu yang kita bilang ya. Kok bisa seorang menteri yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik mendapat penghargaan? Apakah penghargaan itu didasarkan? Sepatutnya kan penghargaan itu diberikan kepada orang yang punya prestasi. Iya, punya achievement gitu. Bukan orang yang faktor kedekatan. Ya toh? Sama halnya seperti inilah. Kalau tidak salah, Ibu Iriana pernah dapat penghargaan ya, 17-an ya. Ya. Penghargaan apa saya juga nggak tahu. Saya juga heran. Kok bisa Ibu Iriana dapat prestasi? Kan anak-anaknya juga jadi tokoh nasional. Nah, anak-anak tokoh nasional. Begitu ya? Si Bobi jangan jadi tokoh nasional. Nah, jadi saya nggak ngerti gitu loh. Begitu gampang sekali orang ini. Artinya seperti yang kita pernah sampaikan, yang tidak mungkin di Republik ini, di masa pemerintahan Jokowi semuanya mungkin. Iya, betul. Itu kan? Nah, itu loh. Tapi kembali ke tadi sih ya, si Rocky Gerung itu kan, saya juga sempat agak sedikit mikir juga ya. Kalau semua partai ini sekarang memang bisa di otak-atik ya gitu istilahnya itu. Dan mungkin yang satu partai yang kebal itu PDIP, tapi nggak tahu sejauh mana kekuatannya nanti. Tapi sekarang partnernya sendiri ini, Gerindra ini juga sebenarnya agak khawatir juga mereka kayaknya gitu loh. Karena peluang untuk itu juga banyak kan. Apalagi kan posisi wakilnya itu kan anaknya Pak Jokowi gitu. Kita tidak tahu lah ya apa maksudnya daripada pengambil alihan atau untuk menghimpun partai-partai tertentu. Kita tidak tahu apa maksudnya. Hanya kita berharap kiranya Bapak Prabowo nantinya dapat dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih. Nah, itu memang skenario-nya seperti apa kalau sampai nggak terlantik kita? Ya saya nggak tahu juga lah. Skenario yang analisanya seperti apa? Ya, analisanya seperti yang kita bilang tadi. Sepertinya rakyat sekarang ini dipersulit supaya timbul kekacauan. Ya. Sama halnya seperti pengambil peristiwa mundurnya Erlangga. Orang kan banyak gitu. Akhirnya bertanya-tanya. Ya kan? Demikian juga kalau terjadi misalnya Rekarnas PKB pada bulan Agustus dan Rekarnasnya PAN pada bulan Agustus ini, ya kita tidak tahu, iya kan? Artinya mereka berkumpul dalam satu ini untuk mungkin melakukan penyimbangan atau mendikte Pak Prabowo. Di sini yang harus kita bilang, kita dari Petisi Barawejaya akan tetap mendukung presiden yang menegakkan hukum dan demokrasi, termasuk Bapak Prabowo. Kita akan dukung. Ya kan itu loh. Kita akan dukung Bapak Prabowo sepanjang dia menegakkan hukum dan demokrasi serta menghormati hak asasi manusia di Republik ini. Dan kita akan, ya terus terang kita bilang, saya ngomong sama teman-teman di Petisi Barawejaya, kita harus lakukan yang terbaik buat bangsa ini. Apa sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Nah, itu. Ya, istilahnya jalur konstitusional lah ya. Iya dong. Ya. Artinya tidak melawan hukum. Iya kan? Iya. Gitu. Kemudian kan hari ini juga sempat muncul itu isu
tentang Paskibra, Ya. yang larangan jilbab untuk Paskibra itu. Ternyata itu kan memang kayak ada semacam kesengajaan juga ternyata. Rentetan dari ini pidato Bu Mega, terus sekarang diarahkan ke bahwa Bu Mega itu yang mengomporin ini gitu. Aduh, Ya, ini jahat artinya banget gini, nih. saya kemarin saya dengar itu, saya baca itu pernyataan daripada Setara Institut ya. Iya. Siapa namanya ketuanya itu, Iya, saya Hindardi. kurang tahu itu. Siapa? Hindardi kalau nggak salah. Bukan itu ketuanya. Yang mengatakan bahwa dia diarahkan kepada apa itu yang di Ibu Mega sebagai ketuanya? Oh, BPIP. Apa? BPIP. PPIP. Iya kan, saya tidak setuju dengan beliau itu. Artinya hal yang tidak pasti seperti larangan jilbab paskibra daripada yang sekarang ini menyangkut perhatian banyak orang. Ya. Ada nggak pernah dia ngomong masalah konstitusi yang dirubah-rubah, masalah umur calon gubernur ada yang dirubah, dibicarain sama dia. Ya. Iya kan gitu kan? Itu kan sih kayak pengalihan isu sebenarnya. Kalau Maluan Vincent saya enggak, dia hanya melampiaskan saluran yang tidak yang kebenciannya gitu loh. Atau mungkin dia suruhan gitu. Iya kan? Ya, memang sekarang kelihatan semua sulit ditebak gitu. Ya. Tapi emang kayaknya masyarakat dengan dibikin semacam agak confused, bingung gitu, misalnya yang benar yang mana gitu kan. Ya, ya. Yang kedua juga kondisi ekonomi yang sangat sulit sekarang ini kan, kemarin juga 2 hari yang lalu kita dilanda badai PHK sebenarnya. Ya. Puluhan ribu nggak dapat pekerjaan. Sementara kita jor-joran untuk bikin pesta ulang tahun RI ke-79. Ini kan ironis banget gitu. Ya, kita enggak tahu lah ya. Apakah pemimpin negara ini sekarang memikirkan nasib bangsa atau Itu yang saya tanya, ya. menjalankan roda pemerintahan dengan baik atau tidak? Sepatutnya sebenarnya pemerintahan itu kan harus menjalankan roda pemerintahan itu dengan baik untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak. Kesejahteraan. Ya. Ya, untuk kesejahteraan rakyat lah ya, sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang Dasar 45 ya. Tapi faktanya sekarang ini sepertinya pemerintah nggak peduli dengan orang mau di PHK atau orang dia nggak peduli. Iya. Ya tuh biarkan aja begitu gitu loh. Pabrik-pabrik itu juga nggak ada. Betul. Jadi orang serba tidak peduli sekarang ini. Kita khawatirnya nantinya ya, sama dengan di Bangladesh itu ya. Iya, Peristiwa Bangladesh adalah kelompok oligarki dengan kelompok yang ini tidak nemu. Jadi ada rongga yang kosong di dalam. Jadi rongga yang kosong ini kelompok menengah ke bawah gitu kan. Iya, iya. Akibatnya apa? Bangladesh risu, pemimpinnya lari. Iya, lari Saya ke khawatir di Indonesia bisa terjadi seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Ini masyarakat Indonesia kita harus hati-hati. Para pemimpin harus hati-hati. Khususnya mungkin Panglima TNI harus melihat keadaan ini secara cermat, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus melihat keadaan ini secara cermat. Ya kan? Jangan sampai terjadi kerusuhan di Republik ini. Ya kan? Ya, Indonesia kan sekarang ini kita masukin 79 tahun Indonesia merdeka. Itu bukan usia yang muda lah. Bukan muda lagi. Tapi justru sekarang itu kita mengalami dekadensi, kemerosotan banyak hal ya. Yeah. Ya. Justru sekarang ini kemerdekaan sejati itu untuk rakyat malah hilang. Hidup sejahtera aja sulit sekarang ini. Ya, saya termasuk orang mungkin yang mengagung-agungkan Bapak Jokowi dulu ya, mulai dari dia gubernur sampai dengan presiden. Kita terbuai dengan sikap dia, tutur bahasanya, yang deso, yang desonya segala macam, sederhana ternyata, masuk selokan, gorong-gorong. Terus dia bilang tol laut, tol ini segala macam akan kita buat ini. Kemarin saya mengikuti seminar di di Masyarakat Pengawal Konstitusi, ya toh, bahwa Profesor Ruhmin Dahuri menceritakan bahwa Indonesia sekarang ini terancam dengan kesediaan pangan. Ya. Karena banyak peralihan, pemerintah tidak melakukan perhatian secara serius. Dan kedua, peperangan Ukraina dengan Rusia akan mengakibatkan import pangan. Gitu. Dengan peperangan di Timur Tengah. Ya, di Timur Tengah. Ya, Vietnam juga begitu. Mereka sekarang sedang ya. Ini sekarang sebenarnya kan harus pemerintah pikirkan bagaimana nasib
bangsa ini ke depannya, kan gitu loh. Nah, itu kemarin yang saya dapat dari sini, dari seminar yang diadakan oleh masyarakat pengawal konstitusi. Apakah pemerintah pernah memikirkan nasib bangsa ini? Apakah pemerintah pernah memikirkan kesediaan pangan ke depan, beberapa tahun ke depan? Kira-kira begitu. Ya, kalau saya kurang serius ya. Jadi sekarang ini kondisi terakhir ini kan kita diarahkan cuma untuk memuja-muja IKN. Iya. Oh, IKN tuh legasinya Jokowi, hanya Jokowi yang bisa menepati janjinya Bung Karno, seperti itu. Padahal kan janji Bung Karno itu bukan itu, sebenarnya bukan IKN, tapi Trisakti itu ya, Kementerian di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Tapi kita tiga-tiga ini nggak punya sekarang. Betul. Ekonomi kita jadi market doang di Indonesia, budaya juga kita dijajah oleh budaya lain. Yang ketiga juga politik juga kita di pergaulan dunia itu juga nggak punya peran, gitu ya. Makanya ini sangat menjadi suatu keprihatinan juga nih ya, terutama Petisi Brawijaya gimana menyikapinya ya, kondisi ini? Mungkin bisa jadi closing statement sekalian ya. Ya, kalau dibilang bagaimana Petisi Brawijaya mensikapi keadaan saat ini, ya seperti yang kita bilang tadi, bahwa Petisi Brawijaya itu sangat prihatin melihat keadaan bangsa yang tidak menentu saat ini, khususnya dalam pelaksanaan pilkada. Sepatutnya kita hanya memohon kepada ketua-ketua partai atau pemimpin partai politik tertentu bahwa partai adalah salah satu pilar demokrasi. Oleh karenanya, kalau memang partai adalah salah satu pilar daripada demokrasi, sepatutnya mereka itu ikut serta menegakkan demokrasi yang kita perjuangkan selama ini semenjak jatuhnya Orde Baru. Ke sini ada, semua orang bebas berteriak, semua orang bebas mendirikan partai ini segala macam. Tapi kita terjadi kemunduran sekarang ini. Kita tidak ngerti. Harapan kita hanya satu, kiranya para ketua-ketua partai itu tetap pada prinsip penegakan demokrasi. Ya. Kalau jangan pernah takut ditekan oleh siapapun. Itu sebenarnya. Karena apa? Apabila itu terjadi, maka kalian pun ketua partai itu akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Erlangga. Itu mungkin yang merupakan closing statement daripada Petisi Brawijaya saat ini. Ya. Demikian. Terima kasih Ketua. Terima kasih dan selamat sore.